Selamat datang di channel Memfakta. Kisah kali ini menyangkut masalah utang piutang sesama sahabat sepekerjaan, namun mereka berhutang pada rentenir yang mengakibatkan salah satu dari mereka kehilangan nyawanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Pada awalnya, warga sekitar banyak yang sedang beraktivitas. Salah satunya ada seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan jalanan di dekat stasiun MRT di Singapura. Ia bernama Maria. Saat bekerja, ia kesana kemari dan tak disangka telah menemukan sebuah tas, tidak besar dan tidak kecil, yang tergeletak di dekat pintu keluar stasiun MRT. Ia pun sempat bertanya-tanya punya siapakah tas tersebut. Lantas ia mencoba membukanya. Hal yang mengerikan pun terlihat. Setelah tas tersebut dibuka, ternyata ada potongan manusia yang sudah tidak bernyawa. Ia pun terkejut dan langsung menghubungi polisi. Polisi pun datang lalu memeriksa tas itu dan mengevakuasi jasad wanita tersebut. Namun tubuhnya tidak ada, tapi terlihat di lengannya ada bekas gigitan. Dalam proses identifikasi, polisi langsung mengetahui bahwa mayat tersebut adalah Jane Parangan Lapugla, seorang ART dari Filipina yang sedang bekerja di Singapura. Setelah itu dilakukanlah penyelidikan kejahatan yang telah menyebabkan korban meninggal dunia. Saat polisi sedang berupaya mencari pelaku pembunuhan, seorang pejalan kaki melaporkan bahwa ia menemukan sebuah koper di sebuah waduk tertua di Singapura yang berisi hanya tubuh manusia tanpa kepala, lengan, dan kaki. Dari dugaan pihak terkait bahwa tubuh itu adalah dari mayat yang ditemukan di stasiun MRT. Polisi juga menemukan sebuah salinan koran-koran robek yang melilit di tubuh tersebut dengan tulisan nama dan alamat seorang imigran India yang tinggal di sebuah kondominium di Serangoon pada tanggal 10 September tahun 2005. 12 jam setelah bagian tubuh itu ditemukan, polisi langsung melacak alamat tersebut dan mereka pun tiba di tempat seorang pria India dan istrinya yang mempunyai pembantu di tempat tinggalnya itu. Saat mengetuk pintu, dibukalah oleh seorang wanita yang bernama Gwen Garlejo Agalor-Galar. Ia merupakan ART di tempat itu. Ketika itu Gwen terlihat gelisah dan tidak senang dengan kedatangan polisi. Dilakukanlah pemeriksaan di dalam apartemen itu dan terlihat jejak cairan merah di dalamnya. Polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap Gwen yang diketahui merupakan sahabat korban, dan saat ditangkap ia mencoba menyangkal tuduhan polisi, tapi pada akhirnya ia pun mengakui perbuatannya kepada polisi. Gwen mengaku ia sangat dekat dengan sahabatnya Jane, namun ia menceritakan bahwa seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara mereka mulai meningkat setelah Gwen menanyakan perihal utang sebesar $2.000 Singapura yang dipakai oleh Jane, yang sebenarnya uang tersebut hasil dari pinjaman Gwen kepada rentenir yang terus berbunga hingga 2 kali lipat, dan di situ Gwen benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa melunasi utang tersebut, sehingga ia menyarankan kepada korban untuk menjual barang-barang mahalnya untuk membayar utang tersebut. Namun saat itu korban menolak dan mereka pun bertengkar. Gwen yang terlalu emosi menyebabkan korban beberapa kali terbentur dinding hingga mengalami luka. Lantas Gwen membekap wajah korban dengan bantal hingga kehilangan nyawanya. Setelah itu ia panik dan takut majikannya pulang kerja. Ia segera memasukkan korban ke kopernya lalu menyimpannya di lemari. Ia juga segera membersihkan cairan merah yang berceceran serta membersihkan ruangan yang berantakan. Keesokan harinya, setelah berpikir panjang, Gwen akhirnya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan
untuk membeli pisau daging, plastik sampah, sarung tangan, dan sprei baru. Pada malam hari, sekitar jam 9, Gwen memotong korban dan menyimpannya di 2 tas berbeda, lalu pergi ke sebuah stasiun MRT Orchard Road, tempat di mana biasanya mereka berdua sering bertemu, dan kembali lagi ke apartemennya untuk membuang koper-koper kedua ke waduk tertua di Singapura. Kepada polisi, Gwen mengaku kalau ia tidak tahu mengapa ia bertindak seperti itu. Setelah ditelusuri, korban berusia 26 tahun berasal dari provinsi Nueva Vizcaya di Filipina. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang berangkat ke Singapura pada awal tahun 2000 dan meninggalkan suami serta anaknya. Ia bekerja di rumah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai ahli IT. Selama ia bekerja di Singapura, korban tak menyangka bisa bertemu dengan seorang wanita senegaranya yang bernama Gwen, berusia 29 tahun, yang berasal dari provinsi Ilocos Sur. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan menjalin persahabatan, apalagi sama-sama dari Filipina. Mereka pun sering bertemu dan menghabiskan hari liburnya ke Lucky Plaza di Orchard Road. Mereka sering berbagi curhat hingga keluh kesah masalah tekanan dan perihal uang pun mereka sudah saling mengetahui. Pada akhirnya, korban dan pelaku sangat sering meminjam uang dari rentenir. Namun pelaku lebih dipercaya dibandingkan korban karena pelaku selalu membayar cicilan hutangnya kepada rentenir. Namun berbeda dengan korban yang sering tidak membayar hutangnya, yang berakibat di blacklist dari catatan rentenir tersebut dan tidak bisa lagi meminjam uang pada rentenir, sehingga semakin memusingkan korban karena masalah finansial yang belum bisa diselesaikan. Pelaku pun tak tega melihat sahabatnya itu kesulitan, sehingga ia mengambil keputusan besar dengan meminjamkan uang tabungannya kepada korban sebesar $1.000 Singapura atau sekitar 5,9 juta rupiah pada tahun 2005. Dan pelaku pun meminjam uang lagi kepada rentenir sebesar $1.000 Singapura atas namanya sendiri dan memberikan itu kepada korban. Namun, saat korban tidak bisa membayarnya, pelaku melakukan hal yang tak terduga itu hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Pada bulan Mei 2006, di dalam persidangan suaminya datang dari Filipina untuk menunjukkan dukungannya kepada pelaku. Selama persidangan itu, pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya terhadap korban. Pada akhir sidang, hakim melihat gangguan mental yang dialami oleh pelaku, sehingga hakim hanya memberikan hukuman penjara 10 tahun. Kita sering mendengar kisah kasus dalam rumah tangga yang banyak terjadi diakibatkan oleh hutang piutang. Oleh sebab itu, jika dilihatnya tidak bisa membayar hutang, maka lebih baik jangan memberikan pinjaman karena bisa membuat emosi saat menagihnya. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.